Selamat bertemu lagi teman-teman Sejarah Mania. Tetap jaga diri, jaga kesehatan, agar kita mampu melewati masa pandemi COVID ini sebaik mungkin. Tetap semangat dalam mengubarkan kesadaran sejarah kritis di tengah masyarakat Indonesia tercinta. Kali ini kita akan membahas tentang Kerajaan Champa. Secara geografis, Kerajaan Champa terletak di pantai timur Indochina dan menjadi bagian dari Vietnam sekarang. Ada 4 pokok bahasan yang akan kita bicarakan, yaitu 1. Kondisi geografis, 2. Kemunculan, 3. Perkembangan, 4. Keruntuhan. Pada video ini pembicaraan akan difokuskan pada pokok bahasan nomor 1 dan 2. Marilah kita mulai membahas dari nomor 1, yaitu kondisi geografis. Ditinjau dari sudut pandang geografi, sebagian besar wilayah Champa terdiri dari pegunungan terjal yang membentang dari utara sampai selatan dan berakhir di lembah Sungai Mekong. Champa hanya memiliki sedikit dataran rendah yang kemudian berkembang menjadi pusat-pusat pemukiman. Terdapat 5 pusat pemukiman utama masyarakat Champa, yaitu Paduranga di ujung selatan. Daerah ini memiliki 3 pelabuhan, yaitu Pantiet, Panri, dan Buong. Kemudian di sebelah utaranya ada Kautara. Daerah ini memiliki 3 lembah yang saling terhubung, sehingga menjadi lumbung pangan yang makmur bagi Kerajaan Champa. 1 dari ketiga lembah itu muncul menjadi terkemuka dalam sejarah Champa, yaitu Natrang. Kemudian yang ketiga adalah Wijaya yang berada tepat di tengah. Daerah ini memiliki pelabuhan terpenting pada zaman Kerajaan Champa, yaitu Chang Si Nai. Kemudian di sebelah utaranya adalah Amarawati. Daerah ini memiliki dataran rendah yang subur karena dialiri 2 sungai, yaitu Song Traguch dan Song Trabong. Kemudian paling utara adalah Indrapura yang berbatasan langsung dengan Kekaisaran Vietnam. Masing-masing pusat pemukiman itu mengembangkan sistem kekuasaan sendiri-sendiri dan kemudian membentuk federasi menjadi Kerajaan Champa. Teman-teman, marilah kita melanjutkan perjalanan ke pokok bahasan kedua, yaitu kemunculan Kerajaan Champa. Kerajaan Champa diperkirakan muncul pada abad kedua. Sumber Kekaisaran Cina mencatat bahwa pada tahun 192, pemimpin lokal di Provinsi Linji atau yang kemudian dikenal sebagai Champa melakukan pemberontakan terhadap Kekaisaran dinasti Han dan kemudian mendirikan sebuah entitas kerajaan baru yang bernama Champa. Di pihak lain, masyarakat Champa sendiri meyakini bahwa Kerajaan Champa didirikan oleh seorang tokoh wanita yang bernama Poyan Inu Nagar Kuathara, yang lebih dikenal sebagai Ponagar. Dikisahkan bahwa Ponagar merupakan anak dari seorang petani. Dia terbang ke Cina menggunakan tongkat kayu cendana dan di sana menikah dengan putra kaisar serta melahirkan 2 anak laki-laki. Suatu hari Ponagar mengungkapkan keinginannya untuk pulang, tapi dilarang oleh suaminya, sehingga dalam situasi marah dia melempar tongkat kayu cendananya. Seketika dia bersama 2 putranya hilang dari hadapan suami dan langsung tiba di Natrang. Ketika suaminya menyusul, Ponagar marah dan menyumpahi dia bersama kapalnya menjadi batu. Di Natrang, Ponagar mengajari masyarakat untuk memintal dan menenun serta bertani. Seiring dengan kemajuan masyarakat, Ponagar kemudian membangun Kerajaan Champa. Sampai sekarang nama Ponagar sangat dihormati di Champa, bahkan dipandang sebagai dewi mereka. Dari 2 kisah berdirinya Kerajaan Champa menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara masyarakat Champa dengan Kekaisaran Cina. Perkawinan Ponagar dengan putra kaisar merupakan simbolisasi bahwa Champa pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Cina. Di pihak lain, kepulangan Ponagar mengisyaratkan bahwa akhirnya masyarakat Champa memilih untuk berdiri sendiri dan memisahkan diri dari Kekaisaran Cina. Mitos tentang Ponagar juga memberi petunjuk bahwa Natrang merupakan titik awal berdirinya Kerajaan Champa.
Teman-teman, dari dua pokok bahasan yang telah diuraikan dapat diambil pemahaman bahwa faktor geografi memiliki pengaruh besar terhadap karakteristik budaya maritim yang dikembangkan oleh masyarakat Kerajaan Champa. Yang kedua, Kerajaan Champa berdiri dengan melepaskan diri dari kekuasaan Kekaisaran Cina. Pelepasan diri itu disimbolkan dalam bentuk cerita rakyat Ponagar. Demikian teman-teman, saya akhiri pembahasan faktor geografi dan kemunculan Kerajaan Champa. Terima kasih.